Halo, perkenalkan, saya Nabila Jawitasari, NIM 25111744063, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas PSDKU, Universitas Negeri Surabaya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah konsep dasar IPA. Pada video ini, kita akan mempelajari konsep energi secara komprehensif, mulai dari pengertian dasar hingga penerapan dan pentingnya konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan dimulai dengan pengertian umum agar landasan konsepnya kuat sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk energi, hukum dasar, contoh konkret, hingga implikasi praktis terkait efisiensi dan sumber energi. Energi pada dasarnya adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Dan pengertian ini mencakup berbagai fenomena seperti gerak, perubahan suhu, perubahan bentuk, serta proses biologis dan kimiawi yang berlangsung di sekitar kita. Ketika sebuah benda mampu memindahkan benda lain, menghangatkan sesuatu, memancarkan cahaya, atau menjalankan proses, maka benda tersebut memiliki energi dalam salah satu bentuknya. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat mengenali berbagai bentuk energi yang ada di sekitar kita dan melihat bagaimana masing-masing tampil dalam situasi berbeda. Bentuk-bentuk energi yang sering kita temui antara lain energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, dan energi kimia. Energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi potensial tersimpan karena posisi atau kondisi benda. Energi panas berkaitan dengan gerak partikel dan suhu. Energi cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi listrik menggerakkan peralatan modern. Energi bunyi dihasilkan oleh getaran. Energi kimia tersimpan di dalam makanan, baterai, dan bahan bakar. Bentuk-bentuk energi ini saling terkait dan sering berubah satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengayuh sepeda, energi kimia dari makanan diubah menjadi energi kinetik sehingga sepeda bergerak. Contoh lain, saat air di bendungan dilepaskan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Dengan mengenali hubungan-hubungan ini, transformasi energi menjadi lebih konkret dan relevan bagi pengalaman kita. Contoh sehari-hari membantu menjelaskan perubahan energi dan konsep efisiensi secara praktis. Misalnya, lampu yang mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas, kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi gerak, serta setrika yang mengubah energi listrik menjadi panas untuk menghaluskan pakaian. Tubuh manusia juga merupakan contoh konversi energi yang menarik. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak dan energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, pada teknologi terbarukan panel surya energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu, sehingga kita bisa melihat hubungan langsung antara sumber energi alami dan manfaatnya dalam kehidupan. Untuk memahami transformasi energi secara menyeluruh, penting juga mengetahui hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk sehingga jumlah energi total dalam sistem tertutup tetap sama. Dalam praktik, ketika energi mengalami transformasi, seringkali sebagian hilang sebagai panas yang tersebar ke lingkungan, sehingga tidak semua energi awal dapat dimanfaatkan kembali secara penuh. Dan fenomena inilah yang menjadi dasar konsep efisiensi. Efisiensi menunjukkan perbandingan antara energi yang digunakan untuk tujuan yang diinginkan dengan energi total yang tersedia. Sehingga upaya meningkatkan efisiensi penting untuk mengurangi pemborosan energi serta dampak lingkungan. Perpindahan energi panas salah satu bentuk yang paling sering muncul saat transformasi energi dapat terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu konduksi yang berlangsung melalui kontak langsung antara benda, konveksi yang melibatkan aliran fluida seperti udara atau air, dan radiasi yang memindahkan energi melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Pemahaman tentang mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi membantu menjelaskan fenomena seperti pemanasan global, penghangatan ruangan, serta desain rumah yang hemat energi, sehingga pengetahuan ini menjadi penting bukan hanya secara teoritis, tetapi juga untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga dan kebijakan. Bicara soal sumber energi, kita bisa mengelompokkannya menjadi sumber terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa, serta sumber tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketersediaan sumber terbarukan yang relatif melimpah dan potensinya untuk mengurangi emisi menjadikannya pilihan yang kian penting untuk masa depan.
Sementara pembakaran bahan bakar fosil berkaitan erat dengan emisi berbahaya dan perubahan iklim. Agar transisi menuju energi terbarukan efektif diperlukan teknologi pendukung seperti panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi seperti baterai, serta pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung agar pasokan dapat stabil meskipun kondisi alam berubah. Di tingkat rumah tangga dan institusi, langkah-langkah sederhana dapat memberi kontribusi besar terhadap konservasi energi. Kebiasaan seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak dipakai, memilih alat dengan label hemat energi, memaksimalkan penggunaan cahaya alami, serta mengatur perilaku konsumsi dapat mengurangi pemborosan. Jika kebiasaan sederhana ini dilakukan secara kolektif oleh banyak individu, dampaknya akan terlihat pada penurunan emisi dan penghematan sumber daya, sehingga tindakan kecil sehari-hari memiliki nilai strategis dalam skala yang lebih luas. Agar konsep energi lebih mudah dicerna, ada beberapa eksperimen sederhana yang bisa dicoba untuk menghubungkan teori dengan pengalaman langsung. Misalnya, mengamati pegas yang ditekan dan dilepas untuk melihat perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, atau menguji panel surya kecil dengan sumber cahaya berbeda untuk mengamati bagaimana intensitas cahaya memengaruhi produksi listrik. Eksperimen-eksperimen praktis ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga melatih keterampilan observasi dan berpikir kritis pada siswa. Berbicara tentang berpikir kritis, penting bagi pendidik dan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan reflektif yang menumbuhkan pemahaman mendalam, misalnya mengapa mesin tidak pernah 100% efisien, kemana perginya energi yang hilang dalam suatu proses, serta bagaimana keputusan individu terkait penggunaan energi berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu siswa melihat kaitan antara konsep ilmiah, etika penggunaan sumber daya, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga lingkungan. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga narasi ini membantu memperkuat pemahaman tentang konsep energi, serta memberikan ide praktis untuk eksperimen dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nabila Jowitasari, NIM 2511117444063, pamit undur diri.